Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, masih terus bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai Anda malam ini. Tentu Anda menunggu momen tanggal 14 ini. Ya, 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 dan saya tahu banyak yang lemes gitu dan banyak yang nggak percaya gitu dengan situasi hasil quick count dan sebagainya begitu ya Mbak Agi, kok angkanya fantastis banget gitu sampai hampir 60% gitu. Bahkan Pak Jokowi dulu ketika berhadapan dengan Pak Prabowo nggak seperti ini kan. Pak Jokowi pada waktu itu cuma 55,5%, Pak Prabowo dapat buat 44%, 44,5% gitu. Tapi masa iya mereka paling tanya masa gabungan suara Anies dengan Ganjar itu nggak sampai 44% gitu loh Mbak. Diborong habis gitu. Saya tahu nih banyak yang masih ada yang tetap tidak percaya, masih ada yang denial gitu ya, mencoba menolak semacam ini. Kita sadar bahwa sebenarnya soal-soal semacam ini kita sudah warning juga sejak awal gitu bahwa dengan kecurangan yang sangat masif, dengan pengerahan infrastruktur kekuasaan dan termasuk sumber daya pemerintahan yang kita sebut seperti bansos, BLT dan sebagainya, ya memang secara di atas kertas sebenarnya mereka pasti akan memenangkan itu. Tapi mungkin juga memang yang kita tidak perkirakan sampai semasif ini bukan landslide ya kemenangannya Mbak ya, ini luar biasa. Padahal kita tahu kan orang juga bertanya, oke lah banyak sekali yang ada kecurangan-kecurangan, oke lah ada bansos-bansos, tapi kan kalangan kampus itu masif menolak, kemudian otoritas keagamaan juga menolak, dan juga banyak sekali orang-orang yang tadinya mendukung Pak Jokowi juga balik badan. Mosok angkanya sampai segitu gitu loh Mbak. Saya banyak sekali yang di chat tadi, saya daripada jawab satu persatu kita jawab aja di sini gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang saya rasa wajar kalau seandainya banyak yang terkejut, tapi kita juga harus mengingat kepada yang lalu-lalu ya bahwa ini desainnya memang seperti itu. Banyak sekali yang para pengamat terutama ya yang mengatakan bahwa ini grand desainnya itu kan sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Kita Iya. tahu bahwa pada tahun 2020 itu sudah dimulai dengan adanya COVID yang dimulai dari sejak awal bulan Maret, dan itu diumumkan oleh Pak Jokowi yang tadinya juga orang tidak percaya begitu ya bahwa akhirnya COVID sampai ke Indonesia pada awal Maret diumumkan, dan kemudian hanya beberapa bulan sesudahnya itu terjadi kematian yang luar biasa. Dan ternyata di akhir tahun itu di mana orang tidak boleh berjumpa satu sama lain, bahkan dengan saudara sendiri berbulan-bulan bisa tidak bertemu begitu ya, kita keluar rumah apa dan sebagainya dengan masker, dengan baju panjang apa dan sebagainya penutup, tapi ternyata tetap ada pilkada. Kan kita Ya, 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 ya. kenapa pilkada tetap ada? Kenapa di wilayah tertentu tetap boleh ada kerumunan dengan pilkada itu dengan alasan bahwa ya mereka mencoblos kan tetap dengan menggunakan protokol kesehatan dan sebagainya. Padahal protokol kesehatan di tempat lain sangat-sangat ketat, tapi ketika itu pilkada tetap saja berlangsung terjadi Dan salah kerumunan. satunya di Solo ya Mbak Agi ya, pilkadanya Gitu, ya. Ya, betul. ya, Dan ya. kemudian juga muncul kan, kalau tidak salah Bobby ketika itu juga Oh kontestasi ya. ya, di Solo dan di Medan Dan gitu ya. iya Ya. betul, dan itu tanda-tandanya kita sudah tahu ini akan mengarah kemana ya, kok dipaksakan sekali begitu. Ya, ya, ya. Dan akhirnya toh kita tahu kemudian setelah itu tiba-tiba saja pilkada serentak dimundurkan dengan alasan pilkada serentak loh. Kenapa kalau sebelumnya kemarin boleh pilkada, sekarang malah diundurkan menjadi pilkada serentak. Dan kemudian dari pilkada serentak itulah muncul kemudian kepala-kepala daerah yang disebut pejabat-pejabat kepala daerah ya. Ya, Dan itu total sampai 272 kepala daerah gitu ya Mbak Agi. betul. Dan salah satunya jelas kita tahu yang di Jakarta itu Anies kemudian tidak bisa lagi melanjutkan sebagai gubernur karena dia harus parkir Hmm, karena tidak ada pilkada pada tahun 2022 betul. begitu ya. Dan Mhm. kemudian kita tahu juga ada pemekaran wilayah di mana di Papua gitu ya, sampai ada 4 provinsi baru dan sebagainya. Dan ini kan bagian dari antisipasi kalau kemudian kan salah satu syarat untuk menang presiden itu selain 50% itu juga memenuhi 20% ya, lebih dari separuh wilayah di Indonesia ya. Betul. Separuh provinsi kalau nggak salah begitu ya Mbak Agi ya. Iya, kita ada 38 provinsi. Nah, Hmm. 50% plus 1, artinya Hmm. 19 provinsi ditambah 1 artinya 20 20. provinsi.
Dan dari 20 provinsi itu minimal harus 20% 20%. suara ada si pemenang tersebut, begitu kalau mau satu putaran. Nah, dengan di Papua saja dengan pemekaran 4 provinsi artinya sudah ada 6 provinsi. 6 provinsi. Provinsi tersebut ketika dimekarkan boleh langsung mengikuti kontestasi pemilu pada Betul. tahun ini. Padahal ini berbeda dengan misalnya kalau tidak salah yang di Kaltara ya, Kalimantan Utara, dia memerlukan beberapa tahun kalau tidak salah 5 atau 6 tahun untuk kemudian bisa mengikuti kontestasi, mengikuti pilkada begitu, mengikuti apa pilpres begitu secara mandiri sebagai sebuah provinsi. Jadi kan memerlukan apa infrastruktur Mas Ersu dan pembangunan apa kekuasaan di daerah dulu begitu supaya stabil untuk mengikuti. Tapi di Papua bisa dengan serta merta mereka bisa mengikuti pilkada ini dan otomatis mereka akan dihitung sebagai bagian Ya. dari 20 provinsi tersebut. Ya, itu kan benar-benar udah di skenario disiapkan bermatang. Kali kemudian masih kaitannya dengan COVID itu karena ternyata kemudian bansos itu digelontorkan di era sekarang ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada puncak COVID kan gitu ya. Kan nggak masuk akal juga ketika pilkada menjelang pilpres itu bansos menjelang pilpres itu diberikan lebih tinggi dibandingkan COVID. Ya kan kita waktu itu bercanda berarti bencana elektabilitas untuk keluarga Pak Jokowi itu jauh lebih berbahaya ketimbang bencana COVID yang melanda bangsa Indonesia kan begitu. Dan kemudian juga kemarin kita bahas juga bahwa dinaikkan BLT itu dirapel ya di depan ada 11,5 triliun ya Mbak ya untuk 18 juta orang menerima BLT itu dan dirapel kan itu bulan Januari, Februari, Maret dan kemudian dirapel di bulan Februari. Nah, itu kalau kita ngomongin bansos tadi, bansos itu aja kan udah 20 juta. Kemudian BLT-nya itu 18 juta. Jadi kalau itu dikonversi menjadi suara itu udah berapa? Kan kita waktu itu kemarin ngomongin seperti itu. Ditambah lagi dengan ada 54 juta suara DPT yang ganda dan sebagainya gitu itu. Jadi dan kemudian ketika kemarin Timnas Amin bisa mempertanyakan itu KPU tidak menanggapinya begitu dan menyatakan bahwa itu semua sudah data benar itu ada di Dukcapil begitu. Jadi ini betul-betul sistematis dan kita nggak terlampau terkejut kalau harusnya tidak terlampau terkejut kalau sampai terjadi semacam ini kan begitu ya. Dan kita bisa membandingkan bagaimana kemudian orang tanya bagaimana ya kampanye mereka sepi kok bisa lebih kok bisa berkali lipat ya kalau mungkin unggul tipis pasti masih mungkin tapi kalau sampai selisihnya ini 2 kali lipat lebih dibandingkan Anies saja kan kalau Jokowi itu sekitar 58-59% sementara Anies disebut 25% saja itu kan berarti lebih dari 200% dari itu kan gitu. Nah, kalau soal Ganjar, saya kira ini masuk akal karena kemudian masuk akal itu dalam pengertian artinya angkanya bisa seperti itu. Kenapa Ganjar kecil sekali? Karena betul-betul dihabisi kan basis-basis wilayah Ganjar ya Mbak Agi ya. Betul. Basis-basis wilayah Ganjar ini betul-betul dihabisi ini teman-teman off the record. Jadi kita tahu ya ketika menjelang tanggal 14 ini 1 bulan lah belakangan berapa kali terjadi deklarasi begitu dari relawan Ganjar, dari mereka yang sebelumnya ada di daerah nih ya, sebelumnya mereka berjuang untuk Ganjar, kampanye untuk Ganjar, kemudian di mana-mana tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa terjadi deklarasi dan perpindahan secara besar-besaran begitu yang tadinya pendukung Ganjar menjadi pendukung Pak Prabowo. Nah, ini saya rasa ketika itu ini apakah apa ya namanya hanya dipakaikan kaos, sebetulnya bukan pendukung Ganjar, tapi kemudian diberikan kaos dan kaosnya yang di luar yang tadinya kaos Ganjar Mahfud itu kan kemudian dibuka dan di dalamnya adalah kaos Prabowo Gibran. Saya pikir begitu. Tapi ketika saya telusuri namanya, memang betul dia adalah sebelumnya sebagai pendukung Ganjar begitu Mas Yesu dan juga ada yang sebagai ketua relawan Ganjar seperti itu. Jadi memang ini terjadi perpindahan suara Mas Ersu. Dan selain itu juga tergerusnya suara ini, saya rasa sinyalemen dari Hasto dari Hasto itu juga ada benarnya, yaitu bahwa terjadi tekanan di bawah terhadap para kepala desa juga begitu. Jadi mereka memang bergerak begitu ya untuk memenangkan 02 dan juga tadinya sangat disayangkan tadinya sebelum terjadi perpecahan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi dalam hal ini Pak Jokowi menjadi
endorser dari Prabowo Gibran, itu kan memang ada semacam deklarasi untuk Ganjar gitu, walaupun belum masuk ke dalam masa kampanye ketika itu. Deklarasi untuk Ganjar, terus kemudian ramai-ramai kepala desa dihimpun, bertemu dengan Hasto, bertemu dengan Ganjar. Dan ketika itu kita ingat Budiman Sujatmiko juga masih merapat kepada PDIP, merapat kepada Ganjar. Jadi pertemuan itu juga diinisiasi oleh Budiman Sujatmiko ketika itu begitu. Tapi ketika kemudian itu sudah terpecah, maka mulailah peta itu berubah begitu Mas Hersu. Ya. Dan banyak sekali ya seperti kita tahu, seperti yang ada di Indonesia Arena, pertemuan dari 8 organisasi kepala desa dan sebagainya. Nah, akumulasinya saya rasa di situ. Seperti kata Mas Hersu, kemudian kita melihat ini memang betul-betul banteng ini di Jawa Tengah dihabisi. Secara nasional juga di Bali saya lihat berbagai penghitungan di TPS ya, ini bisa dilihat, ini ada di Kuta, di daerah Kuta, terus kemudian di daerah Denpasar Selatan begitu ya, Jembrana kalau tidak salah begitu, itu juga betul-betul suara 03 itu dihabisi. Kita bisa lihat itu tabulasinya dipenuhi dengan suara 02. Ya. Jadi memang ini sistematis sekali gitu ya. Tetapi seperti dikatakan oleh calon presiden Anies Baswedan bahwa jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, menunggu dulu hasil dari KPU. Tetapi kan kita tahu selama ini bahwa wasitnya ini mulai dari penyelenggara pemilunya kan bagaimanapun juga itu adalah diberitahukan informasi dari TPS 106 RT 012 RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng, margin error, data belum kita input ya. Mana nih data belum kita input, data masih banyak di sini ya, belum kita laporkan data hasil. Tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2 dengan angka yang sangat fantastis 713 ya. Oke ya, informasinya ya, ini margin error ya, kita dari TPS 106 semua bingung nih. Begitu, demikian informasinya, terima kasih. Bagian dari kekuasaan juga gitu. Jadi rasanya saya kira kita mesti realistis gitu bahwa tidak akan terjadi sebuah keajaiban gitu ya yang tiba-tiba berubah total. Kalau Ganjar, apa komentarnya Ganjar, Mbak? Ganjar mempertanyakan, memangnya percaya kalau suara saya itu hanya segitu, kurang lebih demikian gitu. Iya, memang agak masuk akal sih sebenarnya, tapi dengan melihat partainya yang mendukung ya, partai yang mendukung Ganjar itu kan ya sekarang praktis PDIP kan, yang partai yang lain yang di parlemen ada P3 dan P3 itu saya kira suaranya itu tergerus semua, itu mayoritas masuk ke Amin begitu. Sementara kalau partai Hanura dan partai Perindo kan belum masuk di parlemen, jadi kita tidak bisa menghitung suaranya, tapi ya tentu tidak signifikan begitu ya suaranya. Nah, ya yang paling penting kita ingatkan tuh bahwa gini, dengan kita mencoba realistis, artinya realistis itu bukan berarti kita tidak memberi catatan kritis ya Mbak ya, itu penting ya. Dengan realistis, dengan semua penyelenggara pemilu sebenarnya sudah dikuasai oleh pemerintah. Kita ingatkan bagaimana peran Bawaslu ketika ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Gibran misalnya. Mereka pun tak boleh pakai kalau sampai minum nggak kesalahan. Iya. Itu baru bermuka. Nah, oke deh, buka ini.
Ya, Pak Prabowo juga mereka nggak bisa bertindak apa-apa. Rasanya memang saya mesti mohon maaf kalau mengecewakan Anda semua ini tidak akan terjadi perubahan banyak dan kita mesti bersiap-siap untuk menghadapi Indonesia ke depan itu ya bersama dengan keluarga Jokowi dan ini jangan kaget juga kalau malah tidak berhenti hanya pada Gibran loh kalau lihat situasinya semacam ini. Tapi ya kan bagi gitu kan ya. Iya Mas Hersu, jadi ya yang ada adalah tawakal karena kita sebagai orang beragama, kita juga harus bersabar, ikhlas kepada apa yang sudah terjadi, tapi tidak menghentikan perjuangan. Saya rasa Ya itu. betul. Yusuf Matak dipersilakan. Terima kasih Pak Sudirman. Yang saya hormati seluruh jajaran timnas yang ada di depan maupun yang ada di belakang, di barisan belakang, sebagai kawan seperjuangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mewakili timnas bersama-sama dengan rekan-rekan mengucapkan terima kasih, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah menjalankan semua amal kita, perbuatan kita hingga hari ini mencapai hari tenang. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan pejuang perubahan dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dari timnas dan semuanya yang mungkin mengecewakan kepada masyarakat yang selalu memenuhi di tempat-tempat kita berkunjung. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa kita di sini ini adalah timnas salah satu paslon yang berbuat dan bergerak secara konstitusional, bukan segerombolan orang atau kelompok orang yang hanya ingin mengejar kemenangan dengan segala cara menabrak konstitusi demokrasi dan akhirnya demokrasi akan hancur berantakan. Yang berikutnya, apa yang kita kerjakan dan usahakan semata hanya demi kelangsungan bernegara dan berbangsa dan berdemokrasi yang beretika dalam kontestasi pemilihan presiden, wakil presiden, serta legislatif. Kami tidak ingin terjadi perpecahan disintegrasi bangsa hanya karena syahwat sekelompok orang ingin merampas konstitusi dan kekuasaan secara ilegal dan tidak konstitusional. Pemilu harus jujur dan adil. Perlakuan demi perlakuan telah dipertontonkan baik oleh pemimpin negara beserta jajarannya secara sewenang-wenang. Yang terakhir, kami tidak rela rakyat dijadikan komoditi politik yang transaksional dan diintimidasi. Kami juga tidak akan ikut bertanggung jawab bila rakyat dirugikan yang berakibat mengambil jalannya masing-masing. Sebagai penutup, Timnas Amin menghimbau agar rakyat tetap ikuti ketentuan pemilu, jaga ketenangan, jaga keamanan, jangan mudah terprovokasi oleh siapapun. Pemilu harus jujur dan adil. Jaga dan kawal TPS hingga setelahnya. Bila ditemukan kecurangan, tangkap dan jangan biarkan, langsung laporkan pada pengawas dan jangan dilepas. Tidak usah takut oleh intimidasi dari siapapun, baik sipil maupun aparat. Aparat harus netral senetral-netralnya agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Rakyat jangan dijadikan korban karena rakyat sudah resah, bahkan sudah banyak kelompok-kelompok yang akan mengambil jalannya masing-masing apabila terjadi kecurangan-kecurangan di dalam Pilpres 2024. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari Timnas Amin untuk Pilpres 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita justru itu mendapatkan pahala, walaupun mungkin banyak yang mencibir ya kata-kata seperti ini, tapi kenyataannya sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, ya itulah yang memang harus dilakukan. Itulah letak pahala yang terbesar. Jadi, sepertinya kita diberikan ladang pahala yang malah jauh lebih besar, Mas Hersu, kalau seandainya kita istiqomah Ya. Jadi jangan marah ya pada saya, karena yang saya kutip juga itu ayat suci Al-Quran yang disebutkan bahwa idza azamta wa tawakkal 'alallah. Jadi kalau kita semua sudah berusaha keras berjuang mati-matian, dia kembali pada apa ya, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu skenario-nya karena
kadang-kadang kan kita sebut di dalam agama itu misalnya kalau dalam soal konsep kekuasaan itu ada yang disebut Anda mendapatkan sebuah kekuasaan itu belum tentu itu sebagai sebuah kemuliaan, bisa jadi sebut itu istidrot, gitu ya. Istidrot itu mungkin apa sih ya pada bahasa agama itu orang Iya. Ujian tapi seperti ujian yang menyenangkan. Kalau orang Jawa mungkin dilulu gitu ya, ya, dilulu. ya, Disenengin pada kesenangan atau kekayaan itu adalah ujian, kekuasaan itu. jadi dilambungkan ke atas dan Anda mungkin bisa dijatuhkan ke setinggi-tinggi dari ketinggian, kan bisa terjadi seperti itu ya, Mbak Agi. Jadi Betul. saya kira nggak perlu Anda merasa sekarang uring-uringan, merasa kecewa, merasa apa, sudah berjuang. Semua itu ada catatannya, kan gitu ya. Ya, ini tetap semangat karena bagaimanapun juga Indonesia ini, negara ini bukan hanya milik Pak Jokowi, miliknya anaknya Pak Jokowi, apalagi milik cucunya Pak Jokowi, bukan. Negara itu milik kita bersama gitu, bahwa dan dalam negara demokrasi seperti kita itu memang harusnya tidak boleh terjadi hal semacam ini. Ada bagaimana seorang penguasa kemudian memaksakan kehendaknya dan kemudian mendikte semua yang lain dan akhirnya terjadi seperti di Indonesia. Karena bagaimanapun saya mesti ingatkan bahwa siapapun yang akan jadi pemerintah yang akan datang itu akan berat tugasnya. Mari kita ingatkan janjinya Pak Prabowo akan memberi makan siang gratis itu. Kalau nggak salah kemarin berapa dihitung angkanya Mbak? 450 triliun ya? Iya, sekitar segitu Mas Hersuf. Itu per tahun. Per tahun. Ya, iya. coba mari kita hitung-hitung ya, kita santai di sini ya. Misalnya gini, sekarang ini pendapatan kita dari pajak dan non pajak itu di APBN kita itu 1.800 sekian, 1.900 lah kita bulatkan, 1.900 triliun begitu ya. Dan mulai bulan tahun depan ini, tahun 2024 ini sudah 1.080 hampir 1.100 lah utang bunga, pembayaran bunga utang dan cicilan pokok begitu ya Mbak ya. Jadi artinya sudah dipotong 1.100, tinggal 800-an lah katakanlah gitu, 800-an triliun. Kalau dipotong kemudian untuk makan siang sampai 450 triliun itu terus kita mau ngapain pemerintahan yang akan datang? Ini kan berat, belum ada beban lagi. Ini kan pasti nanti ibu kota negara baru itu dipaksakan akan terus jalan. Kendati sekarang katakanlah, oh ini rezim kelanjutan dari Pak Jokowi yang akan melanjutkan pembangunannya, dan itu bukan berarti kemudian para investor dari luar negeri akan masuk. Belum tentu juga, karena investor juga punya hitung-hitungan sendiri juga gitu ya. Mereka tidak semata-mata soal keberlangsungan pemimpinan. Kalau memang itu tidak cukup profitable, tidak cukup menjanjikan, di situ ya mereka juga tidak mau masuk. Jadi sesungguhnya sangat berat, apalagi dengan praktek-praktek pengelolaan yang seperti sekarang ya. Kalau kita kemarin masih punya optimisme kalau misalnya negara ini dikelola dengan benar oleh pemerintahan yang betul-betul komit untuk kesejahteraan rakyat, misalnya potensi tambang segala macam itu bisa dimaksimalkan. Sekarang kan kita tahu industri ekstraktif itu kan selalu dihitung bahwa devisanya tinggi sekali, kita surplus perdagangan. Iya surplus, tapi duitnya nggak kembali ke Indonesia, sebenarnya nggak jadi devisa. Kok nanti dibilang saya hoax? Enggak, coba Anda buka lagi beberapa bulan yang lalu, itu BI itu sampai memberikan insentif, janji kan, untuk supaya uang-uang yang diparkir di luar itu dikembalikan ke Indonesia dan diberi insentif, dan dijanjikan oleh Bank Indonesia itu nanti akan disalurkan ke perbankan konvensional, itu betul-betul disimpan menjadi devisa. Itu kan menunjukkan bahwa berarti duit dari hasil devisa yang diklaim sebagai surplus perdagangan dan sebagainya itu nggak balik ke Indonesia begitu loh. Terus kemarin kita juga bahas bahwa ada laporan dari LPS ya kalau nggak salah, lembaga penjaminan simpanan, bahwa orang yang memiliki tabungan di atas 5 miliar itu sekarang turun banyak sekali jumlahnya gitu. Pertanyaan kita, apakah itu memang mereka menjadi miskin atau kemudian mereka sebenarnya memindahkan uangnya ke luar negeri. Jadi situasi-situasi semacam ini menurut saya cukup berat gitu, apalagi nanti ditambah dengan basis legitimasi yang rendah. Jangan bilang bahwa dia dipilih oleh 60% pemilih Indonesia tapi berarti basis legitimasinya rendah. Kita mau tanya dulu 60% itu bagaimana cara mendapatkan 60% itu kan begitu. Itu yang saya kira ini situasinya ke depan agak berat, sangat berat. Jadi tetap kita harus tetap berjuang untuk Indonesia ini. Jangan pernah menyerah, tetap semangat gitu Mbak Agi ya. Iya,
Tetap semangat dan juga siapkan keluarga juga ya untuk lebih apa namanya kita lebih berjuang lagi begitu Ya, ya, jangan banyak mengeluh juga karena walau bagaimanapun siapa yang mau memperjuangkan kalau bukan kita sendiri begitu ya, kan? ya, ya. Karena seringkali sistem itu tidak membantu begitu. Ya kalau seandainya mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang itu memang betul bisa komit begitu kan. Tapi kan kita tetap harus bersiap-siap mengingat selama 9 tahun belakangan ini ya seperti inilah Ya, keadaannya. tapi gini kan, kita lihat prosesnya kan Mbak Agi. Kalau prosesnya Betul. saja seperti itu, ya sejak awal curang, mulai dari Mahkamah Konstitusi, ya nggak mungkin dia punya itikat yang baik karena jadi itikatnya buruk untuk kekuasaan itu sendiri kan begitu loh. Jadi menurut Iya, saya prepare saja untuk situasi menghadapi situasi yang buruk, tetapi jangan pernah menyerah. Yang paling penting itu ya tetap tetap mhm, semangat dan jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal bahwa Anda sudah berjuang. Itu beda urusannya bahwa mhm, berjuang itu harus, bahwa kemudian mhm. hasil bukan kita yang menentukan. Saya kira Iya, iya, itu yang mau kita iya. bicarakan hari ini, Mbak Iya Agi iya ya. iya benar Mas Hersu dan Ya. kemudian juga jangan terlalu berharap dengan apa ya kita kan ada Bawaslu, kita ada KPU, kita ada Iya, ada Mahkamah ketika Konstitusi. ya ada Mahkamah Konstitusi. Malah belakangan ini kalau yang saya dengar, walaupun saya tidak tahu apakah Pak Mahfud MD akan mengkonfirmasi atau tidak, tapi saya mendengar dari pakar hukum yang lain begitu ya, yang mengatakan bahwa Pak Mahfud itu sebetulnya juga ketika masih menjadi Menko Polhukam itu sangat-sangat worry begitu akan gugatan dari Pak Anwar Usman ke PT UN, yaitu mengenai dia masih ingin kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Sangat mungkin balik, sangat mungkin. Walaupun itu sudah pakar yang lain menenangkan Pak Mahfud, itu tidak mungkin, Prof. Itu tidak mungkin karena jalurnya aja sudah salah. Seharusnya gugatannya tidak ke PT UN karena MK itu sudah institusi yang paling tinggi. Tapi Pak Mahfud mengatakan semua bisa terjadi di negeri ini begitu. Yes. Nah, kemudian yang satu lagi Mas Hersu, kemarin baru saja Pak Joko Widodo, Pak Presiden gitu kan menaikkan gaji Bawaslu atau tunjangan kinerja Bawaslu yang padahal kita mempertanyakan kinerja Bawaslu gimana sih gitu ya. Tapi ternyata justru dinaikkan hanya 2 hari menjelang tanggal 14, yaitu pada tanggal 12 ditandatangani dan naik tunjangannya, tukinnya untuk yang paling tinggi itu 29 juta dan yang paling rendah itu sekian juta, beberapa juta saja. Uh, uh, dan kemudian ini ternyata pada tanggal 30 Januari yang lalu itu juga baru saja keluar, baru saja diketahui, ditandatangani ternyata gaji untuk pimpinan Komnas HAM itu juga ternyata dinaikkan 2 kali lipat sehingga juta rupiah. Padahal kenaikan yang dulu yang dari sejak Pak SBY, dari sejak Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya inilah kemudian dinaikkan oleh Pak Jokowi begitu ya, sehingga gaji untuk ketua itu sebesar saat ini menjadi 47.175.000, wakil ketua 45.175.000 dan anggota sebesar 43.175.000. Dari yang sebelumnya itu ketua hanya 23.750.000 ya, jadi betul memang naik sekitar 100%. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Kita sudah tahu kenapa ini dinaikkan mepet kepada menjelang menjelang Pilpres atau pencoblosan, begitu juga dengan Bawaslu. Ya, ini kan lembaga-lembaga negara yang nanti kita mengadu kepada mereka, begitu kan? Kita mengadu kepada mereka. Kalau seandainya terjadi kecurangan yang sangat masif atau ketika pada tahun 2019 terjadi kematian anggota KPPS sebanyak ratusan, itu kan memang diadukan kepada Komnas HAM dan meminta mereka untuk menyelidiki seperti itu. Jadi ini segala antisipasi memang sudah dilakukan begitu. Oke. Jangan terlalu berharap, kita saja berjuang. Yes, saya kira kita nggak akan panjang lebar hari ini ya. Kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, tapi kita mesti mengingatkan ya bahwa jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya mengutip dari Bang Arif yang selalu dulu ketika beliau masih bersama kita ya, ketika masih bersama kita di Off the Record gitu, dia selalu mengakhirinya dengan kalimat bahwa jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia itu bukan milik lu dan milik juga gua. Milik gua dan juga milik lu atau apa gitu. Pokoknya kira-kira bahwa itu milik kita bersama gitu ya, Bagi. Yes. Oke, Bagi, kita ketemu lagi besok ya. Malam ini mulai tidur yang nyenyak ya. Besok kita hadapi hari dengan optimisme. Saya mohon pamit ini Bagi kita ya. Saya Rusman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap posisi kita seperti ini ya. Kita nolkan kecurangan-kecurangan semua.